Jullie zijn op singel! Op jullie knieën! En doe jullie handen! What the is going on? Hey! Halo gengs, balik lagi di channel Kato Muji, dan gue Firman akan menemani kalian beberapa menit ke depan untuk menceritakan film action komedi kali ini. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah adegan perampokan bank yang dilakukan oleh 3 orang bersenjata. Namun, aksi itu dapat digagalkan oleh seorang polisi ketertiban lingkungan atau sering disebut handhaving atau BOA yang bernama Ramon. Zoveel nog om voor te leven. Er is nog hoop. Ik heb nooit iemand tegen mij gezegd. Ternyata penggagalan perampokan bank itu hanya dalam hayalan Ramon saja. Ramon yang sehari-hari hanyalah seorang handhaving atau polisi ketertiban lingkungan tidak bisa melakukan hal itu. Karena polisi ketertiban lingkungan memiliki batasan wewenang hanya terkait sampah dan parkir liar di sebuah lingkungan saja. Dan hari itu, ia sedang menilang seorang wanita tua yang melakukan pelanggaran. Karena anjing peliharaan si wanita itu buang kotoran sembarangan. Lalu, Ramon menilangnya, namun si wanita ini mengiba yang akhirnya Ramon membebaskannya. Komt u maar. Kom op Eddie, we gaan. Lekker uit. Di tempat kerjanya, ternyata Ramon ini jatuh hati kepada seorang wanita berkulit putih cantik yang bernama Dylan. Namun, karena Ramon memang memiliki mental kerupuk yang membuatnya tidak pernah berani mengutarakan isi hatinya kepada Dylan. Padahal, Dylan sudah sering memberikan kode kepada Ramon. Oh, Bruno. Het was wel enthousiast. Trek een broek aan. Ik had deze nog van je. Mijn droombevanger. Goed, in ieder geval heb je zin om zo meteen wat te gaan drinken met mij. Gewoon als vrienden. Awkward. Gasten geeft je gewoon een opening. En jij zegt, Saat malam hari, Ramon pulang ke rumah ibunya, dan di sini si ibu menawari Ramon untuk makan malam. Namun nafsu makan Ramon hilang karena di rumah itu ternyata juga ada seorang pria tua yang tak lain merupakan kekasih sang ibu. Ramon tidak menyukai hal itu karena tidak menerima ibunya memiliki pacar setelah sang ayah yang juga mantan polisi dulunya meninggal dunia. Setelah pergi dari rumah ibunya, Ramon pergi ke tempat properti miliknya, di mana ia menyimpan barang-barang miliknya, dan di sana tiba-tiba saja... Politie! Handen omhoog! Omhoog! Omlaag! Sorry, man. Itu adalah Kevin yang merupakan adik tiri dari Ramon. Memang mereka sangat dekat, namun Kevin ini merupakan seorang detektif kepolisian. Dan sekaligus kebanggaan Ramon karena Ramon juga bercita-cita ingin menjadi polisi sungguhan, bukan sekedar menjadi polisi ketertiban lingkungan. Namun, Ramon selalu gagal dalam tes masuk polisi. Adegan berpindah, Kevin melakukan pengintaian penyelundupan obat-obatan terlarang dengan rekan detektifnya yang bernama Jack. Jack ini adalah seorang detektif polisi yang sedikit selengekan. Bahkan saat bertugas itu pun masih sempat-sempatnya memesan makanan online. Dan saat itu tiba-tiba saja terjadi pergerakan dari para penyelundup yang sedang mereka intai, dan Jack pun langsung bergerak untuk menghentikan itu, walaupun sebenarnya sudah diperingatkan Kevin untuk tidak gegabah. Setelah melakukan pengejaran, Jack dan Kevin hanya bisa membekuk 2 orang penyelundup itu, dan ternyata keduanya hanyalah anak-anak di bawah umur, dan rekan mereka yang lain berhasil kabur. Dan tak lama, bantuan kepolisian datang untuk membawa anak-anak di bawah umur itu ke tempat pendidikan anak, serta beberapa barang penyelundupan terlarang itu berhasil disita oleh Kevin dan Jack. Dan mereka mendapatkan tugas untuk membawa barang bukti itu ke kantor polisi. Di dalam perjalanan, Kevin memberitahu Jack jika ia ingin berhenti saja dari kepolisian, dan belum sempat Kevin memberikan alasannya, tiba-tiba saja. Denk dat ik wil stoppen. 1734 transportonderschrift. Ternyata itu adalah para penjahat penyelundupan obat-obatan tadi yang datang untuk mengambil barang yang disita oleh Kevin dan Jack.
Dan Jack saat itu mampu sedikit mengingat detail sepatu yang dipakai penjahat itu sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri. Setelah ia sadar dibangunkan oleh rekan polisi lainnya yang datang ke lokasi, Jack kaget melihat kondisi Kevin yang mungkin lebih parah dari dirinya. Kita berpindah kepada Ramon yang pagi itu sedang menikmati sarapan pagi bersama ibu dan pacar ibunya. Dan ia pun mendapatkan telepon jika Kevin telah gugur dalam bertugas tadi malam, yang membuat Ramon sangat sedih akan kehilangan adik tirinya atau orang yang sudah dianggapnya sebagai sang adik. Kita kembali kepada Jack, yang saat itu sedang dimarahi oleh sang kapten yang bernama De Koning. Karena ternyata bukan kali ini saja Jack gagal dalam bertugas, dan juga bukan kali ini juga ia kehilangan rekannya, karena mempunyai catatan sering mengacaukan operasi saat bertugas, yang membuat sang kapten sudah tidak bisa lagi membantu Jack, dan memutuskannya untuk deposisi menjadi polisi ketertiban lingkungan. Ik ga toch niet meer goed praten. Di sini Jack diperkenalkan dengan anggota-anggota divisi barunya di bagian ketertiban lingkungan, dan dia dipartnerkan bersama Ramon. Namun saat akan berpatroli, Jack bilang biar dia yang menyetir, dan Ramon bilang kita akan menyetir berdua, yang ternyata maksudnya Ik rijd. We rijden allebei. Jack dan Ramon berpatroli dengan sepeda. Namun memang sulit menjadi polisi ketertiban lingkungan. Selain karena itu adalah pangkat rendah dari kepolisian dan juga sering diremehkan di mata publik. Bahkan setiap teguran mereka hanya dianggap angin lalu oleh para pelanggar ketertiban lingkungan ataupun masyarakat sekitarnya. Disebabkan mereka tidak memiliki wewenang yang sama dengan polisi sungguhan. Ya, bisa dibilang hansip nggak sih? Setelah melakukan patroli, mereka istirahat sebentar. Dan tak lama, seorang pengendara sepeda melakukan pelanggaran bersepeda di jalur pejalan kaki. Ramon menegurnya namun diabaikan oleh si pengendara sepeda, yang membuat Jack sudah tidak tahan lagi. Setiap peringatan dari mereka diabaikan oleh masyarakat, yang membuat Jack naik pitam dan mengejar si pengendara sepeda untuk memberikan sebuah peringatan yang sedikit keras. Di perjalanan membawa si persepeda yang melanggar, dan Ramon kembali memperingatkan Jack jika mereka tidak ada wewenang untuk menangkap. Yang bisa mereka lakukan hanya sekedar menegur saja. Dan tak sengaja di tengah perjalanan itu, Jack bertemu dengan dua orang bocah yang terlibat dalam penyelundupan terlarang semalam yang membuat hilangnya nyawa dari Kevin, yang membuat Jack segera mengejar kedua bocah itu. Gewoon een bekeuring geven of zo. Setelah berhasil menangkap kedua bocah itu, disanalah baru ketahuan jika Jack adalah mantan detektif kepolisian sekaligus partnership dari Kevin yang tak lain adalah adik tiri dari Ramon. Dan setelah itu, di luar telah terjadi kehebohan karena ternyata pelanggar persepeda yang ditangkap Jack merupakan seorang miliarder terkenal, Vlad, membuat atasan dari Ramon dan Jack memarahi mereka dan segera meminta maaf. Walaupun Jack berdalih itu adalah kedisiplinan harus ditegakkan, namun si atasan tidak menghiraukannya, karena memang polisi ketertiban tidak memiliki wewenang untuk menangkap, sampai kejadian itu masuk ke dalam berita. Setelah kejadian itu, Ramon mencoba menghibur Jack, namun Jack berkata, hentikan idealismemu sebagai polisi ketertiban yang pengecut. Berhenti bermain polisi-polisian jika bahkan omongan kita pun tak lebih dari sebuah kentut yang tidak ada arti apapun. Di malam harinya, Ramon mulai merenung tentang rasa keadilan, rasa tidak bisa melakukan apapun di depan sketsa ayahnya yang dulu merupakan seorang perwira polisi yang disegani. Namun, tidak lama malah Ramon dirampok oleh dua orang berandalan, dan dengan gampangnya malah Ramon menyerahkan semua hartanya termasuk pakaian yang dia pakai. Namun, merasa itu semua salah, tidak semua hal bisa berakhir dengan baik. Ramon memberanikan diri untuk melawan dua orang berandalan itu. Esok harinya, kembali Jack ditegur oleh si kapten detektif, yang memperlihatkan sebuah video amatir tentang Ramon yang berteriak-teriak saat hujan. Dan si kapten bilang, baru juga sehari berpartner dengan Jack, Ramon juga sudah ikut-ikutan gila. Dan kapten pun memberikan peringatan kepada Jack untuk menjauhi kasus tewasnya Kevin yang terkait dengan penyelundupan obat-obatan terlarang itu.
Dan juga di sini, si kapten menjelaskan alasan kenapa Jack dipartnerkan dengan Ramon kakaknya Kevin untuk melindungi Kevin dan juga melindungi kredibilitas instansi mereka yang sedang dipertaruhkan. Dan di sini, si kapten memperingatkan Jack jika Ramon terluka, Jack akan kehilangan pekerjaannya. Jij ervoor zorgen dat Ramon blijft leven. Dat is een PR-nachtmerrie. Red moeten worden, hoe heet hij ook alweer? In die film, waarin Matt Damon... De Martian. Elysium. Interstellar. Nee, het is op aarde. Siriana. Laat het. Esoknya di tempat Jack dan Ramon bekerja, Ramon kembali melihat si wanita tua kemarin memaksa si anjing peliharaannya untuk membuang kotoran sembarangan. Namun, berbeda dari kembali, sekarang Ramon lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran. Sementara Jack didatangi oleh 2 orang mantan rekannya di kepolisian dulu yang sekedar datang untuk mengejek Jack. Dan kembalinya Ramon kepada Jack, Ramon bertanya tentang kasus adiknya. Dan Jack bilang akan diurus oleh 2 orang mantan rekannya di kepolisian itu. Dan kembali aneh, Ramon bilang kita juga harus menuntaskan kasus itu. Mereka pergi ke sebuah tempat perkumpulan bocah-bocah mantep di kawasan itu. Lalu berhasil mengorek informasi dari 2 orang bocah yang terlibat kemarin dengan cara ini. Oké, nou. Jullie staan onder arrest. Handelen van een ambtenaar in functie. Aangeraakt. Ramon. Praten, anders gaat hij gewoon door, hè. Praat. Setelah mendapatkan nama yaitu Bukhari, Jack dan Ramon pun bergegas ke tempat usaha gokarnya Bukhari untuk mendapatkan bukti. Namun karena Ramon terlalu gegabah, ia malah terjebak di ruangan Bukhari dan meminta tolong Jack untuk mengalihkan perhatian Bukhari. Luister, mag ik misschien even je manager spreken? Mevrouw Bukhari, kunt u even komen? Berhasil kabur dari ruangan Bukhari, Ramon kembali bertemu dengan pria Tiongkok yang dicurigai yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa Kevin dan mencoba mengejarnya. Blijf staan! Blijf staan! Moet jullie naar school? School? Het is zaterdag, man. Helemaal gek, Hé, jongen! waar ga je naartoe? Ons aan die regels! Wat? Welke regel? Wegwezen. Setelah keributan yang terjadi, mereka bercerita di kantor polisi ketertiban lingkungan dan kembali mendapatkan nama dari Dylan jika Bukhari bekerja sama dengan seorang pria bernama Smith. Jack dan Ramon pun pergi ke tempat Smith dengan menyelinap. Namun, mereka kehilangan jejak karena tidak paham tempat pertemuan Smith akan melakukan transaksi di tempat belalang dan tikus. Saat akan makan siang, pemilik tempat kaki 5 mereka makan itu mendengar percakapan mereka tentang tempat belalang dan tikus dan memberitahu jika itu adalah wahana bermain di kota itu, yang lantas membuat Jack dan Ramon segera ke sana untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di sana, benar saja, Smith dan anak buahnya bersenjata lengkap akan melakukan transaksi. Namun, mereka buntu karena tidak memiliki senjata untuk melindungi diri. Dan tak lama, datang 3 orang polisi ketertiban lingkungan lain, yaitu Dylan, Bruno, dan Papi PA. Mereka bertiga terlambat datang karena katanya Bruno malah mampir ke tempat prostitusi dulu dan akhirnya mendapatkan petasan. Dan Ramon pun memiliki ide yang mengakibatkan hal ini terjadi. Politie! Jullie zijn op sengel! Op jullie knieën! Hebben jullie... Nee, doe uit. Geen wapen, man! Shit, hij heeft een fucking wapen. Stop wat ik zie! Dan saat berhasil menangkap Smith, terungkaplah jika sebenarnya Kevin adalah seorang oknum polisi korup yang bekerja sama dengan mafia. Namun karena ia mau berhenti, makanya dia dihabisi oleh si mafia itu. Setelah kejadian itu, polisi asli datang dan memperingatkan Jack untuk tidak ikut campur lagi dengan urusan ini. Jack dan Ramon pun pergi ke properti milik Ramon, namun tidak lama sebuah ledakan terjadi di gedung itu.
Ramon langsung emosi tingkat kecamatan dan mengerahkan semua polisi ketertiban lingkungan lewat radio miliknya untuk mengejar si pelaku peledakan tempat mereka itu. Dan ternyata lokasi kaburnya si pelaku adalah kantor kepolisian sendiri. Ramon yang emang IQ jongkok gagal paham apa yang terjadi malah bilang, masa iya setelah melakukan kejahatan dia menyerahkan diri? Namun Jack yang lebih pinter bilang, bisa saja kepolisian ataupun kaptennya sendiri terlibat kerjasama juga dengan si mafia. Makanya setiap gerakan Jack dapat dengan mudah diketahui. Namun sebelum mereka masuk ke kantor, mereka dicegat oleh detektif wanita lainnya dan seorang detektif polisi lainnya. Jack dan Ramon yang tidak sadarkan diri ternyata sudah terikat di dalam sebuah truk mobil. Dan di sana terdapat 4 orang mantan rekan Jack dulunya yang juga merupakan oknum nakal korup. Dan di sana diberitahu ternyata si Amir ini yang sering mengejek Jack adalah pelaku yang menghabisin Kevin dahulunya. Je lag naast hem. Toen ik je broer doe. Schiet aan. Setelah berhasil membekuk para oknum polisi korup yang sekantor ini, Jack menghubungi unit detektif kepolisian untuk menangkap para polisi korup ini. Namun, Amir berhasil kabur. Di saat itu, Ramon bertanya kepada Jack, apakah benar dia ada di sebelah Kevin saat Kevin dihabisi dulu, dan Jack bilang iya, dan Jack menyesal tidak bisa melindungi Kevin dulunya. Setelah penangkapan itu, Jack dimarahi oleh Kapten De Koning dan meminta Jack menjauhi kasus ini. Walaupun kasusnya ada titik terang dan memalukannya diungkap oleh polisi ketertiban. Di sisi lain, Ramon ingin berhenti jadi polisi ketertiban lingkungan karena dia paham ternyata mafia yang membuat adiknya meninggal adalah orang yang sangat kuat dan kabarnya memiliki menara paling tinggi di daerah itu. Dan Bruno datang seperti biasanya dengan selengekan tanpa celana mengatakan jika gedung paling tinggi adalah gedung milik orang yang pernah ditangkap oleh Jack dahulu. Di kantor kepolisian ketertiban, atasan mulai mencari tahu kronologi penembakan di wahana bermain tempo hari. Dan saat itu, Jack datang menanyai di mana Ramon. Di sana dijawab kalau Ramon pergi ke gedung flat, yang tentu saja membuat Jack langsung menuju lokasi itu. Benar saja, Ramon pergi ke gedung flat, dan di sana dia melihat si Amir yang berhasil kabur tempo hari. Dan Ramon pun berusaha untuk masuk ke gedung itu. Di lain sisi, Jack yang menuju gedung flat bertemu lagi dengan bocah-bocah mantep dahulu. Namun sekarang mereka mencoba membantu Jack. Jack yang dibantu juga dengan rekan-rekannya di polisi ketertiban berhasil masuk ke dalam gedung itu. Yang mana di sana ada Bukhari, Amir, Flat, dan orang Tionghoa tempo hari. Dan juga di sana Jack bertemu Ramon yang sudah terikat. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri kekacauan ini. Deze. Kom maar even van je uitzicht, vriend. 3 maal scheepsrecht. Los jij dit even voor me op? Hey, luister. Je snapt het niet, hè? Ja, bro. Er is nog hoop, hè? Het is nooit te laat om de juiste keuze te maken. Di akhir film, setelah berhasil menangkap gerbang mafia dibantu dengan polisi, Ramon bermesraan dengan Dylan di taman. Lalu mereka mengadakan pesta penyambutan di rumah Ramon. Dan si kapten datang menawarkan Jack kembali ke departemen. Namun Jack menolak. Ia lebih suka jadi linmas, maksudnya polisi ketertiban lingkungan. Lalu Jack dan Ramon bermain bola meja dengan bocah mantep ini. Dan kayak biasa, Ramon bertanya kepada 2 orang bocah mantep ini, kenapa kalian tidak sekolah? Dan mereka menjawab, ini hari Minggu seperti jawaban biasa. Dan Ramon bertanya kepada Jack, bukankah ini hari Kamis? Lalu film berakhir dengan Jack dan Ramon mengejar kedua bocah mantep ini.
So gimana gengs, menurut kalian film action komedi kali ini? Film ini berjudul Almost Cops yang rilis pada tahun 2025 kemarin. Baru banget dan masih anget-anget banget. Sumpah, gue nonton selama 1,5 jam gak berhenti-henti ketawa karena melihat sitkom di film ini yang punchline-nya bener-bener patah. Film ini memiliki rating 5/10. Namun serius, kalau kalian mau nonton film ini gak jelek kok gengs. Malah lebih ke memberikan pengalaman menonton yang baru, dengan filter warna yang gak bikin sakit mata. Komedinya walaupun lokal, namun mudah dimengerti. Actionnya juga gak dipaksain, alurnya ringan dan happy ending. Gue akan kasih rating 7/10 untuk film ini. Kayak biasa, gue Firman, sampai ketemu di review film di channel Katomuji ini. Adios, bye-bye.